أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فمن فرض فيهن الحج فلا ولا فسوق ولا جدال ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Sudah masuk. Sip. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna hajj fala rafasa wala suqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa
wattaquna bi'a bi ya ulil albab. Sadaqallah. Syukur alhamdulillah kita berkat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kajian pagi hari ini dengan segala macam upaya agar kita tetap menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, menjadi orang yang bertakwa. Dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengirimkan salawat salam. Dan dengan perjuangannya, kegigihannya, kesabarannya untuk menghadapi segala macam tantangan dan rintangan dalam kehidupan. Namun dia tetap yakin bahwa pilihan yang paling tepat untuk perjalanan hidup di dunia dan akhirat ini adalah kitabullah dan sunnah Rasul. Dengan apapun orang menawarkan untuk dia berhenti mengajarkan Islam, maka dia tidak akan pernah berhenti. Selama hayat masih di kandung badan, dia akan tetap berada di dalam Islam. Kenapa Islam itu adalah agama Ibrahim, agama yang lurus, dan agama yang tidak ada di dalamnya celah kemusyrikan. Inilah dasarnya Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya hijrah dari Mekah ke Madinah, karena dia mempertahankan keyakinannya, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia diusir dari kampungnya sendiri, dizalimi, dihakimi, diusir dari kampung halamannya, dan dia tidak akan pernah berhenti mengajarkan Islam. Kenapa? Allah menjanjikan padanya, pada orang-orang yang mukmin, adalah surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan mari kita lanjut untuk membaca terjemahan dari ayat. Nah, silakan dibaca. Oke, aku. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, insya Allah niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ya, kalau kita perhatikan surat 2 ayat 197 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil haji wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi perhatikan
dalam terjemahan tadi. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Apa itu beberapa bulan yang dimaklumi? Kita harus maklum, barang siapa yang menetapkannya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. Nah, ini barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rapat. Nah, berbuat asik, berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Apa itu maksudnya tidak boleh berrapat? Artinya rapat itu adalah berbuat asik. Nah, orang berilmu, ya kan? Kemudian dia tahu bahwa perbuatan yang dilarang itu dilakukannya juga, itu namanya berbuat asik. Kemudian dan berbantah-bantahan, selalu bertengkar, bermusuhan, tidak boleh. Maka dia akan mengadakan haji di masa mengerjakan haji. Nah, ini di masa mengerjakan haji itu persiapan yang akan dikerjakan oleh orang haji. Tidak boleh membuat asik. Nah, rapat itu artinya adalah fokus kepada hal-hal kebaikan. Itu namanya rapat, ya. Jadi orang yang mau melaksanakan haji itu adalah fokus apa yang akan dilakukan, apa saja yang akan dikerjakan ketika haji. Nah, tidak boleh berbuat pasif dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Nah, dalam haji kalau berbantah-bantahan maksudnya bakal. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, apa saja yang dikerjakan kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Jadi tidak ada satupun yang tercecer pekerjaan kebaikan itu. Selalu Allah tahu. Sekecil apapun dia berbuat baik, baik ucapan, ya, tindakan, amalan. Nah, jadi ya Allah tahu. Berbekallah, suruh berbekal. Bekalnya dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi kalau orang mau mengerjakan ibadah haji itu bekalnya adalah dia sudah takwa. Jadi masalahnya kalau naik haji tidak ada takwanya, hanya punya uang banyak cukup. Tapi takwa itu adalah wawasan pengetahuan untuk mengikuti perintah larangan, ya kan? Patuh taat dan kepada aturan Allah dan takut terhadap azab Allah. Nah, ini takwa. Dan bertakwa, disuruh bertakwa lagi kepada orang yang berakal. Kalau mau perjalanan haji, kamu bekalnya adalah takwa. Periksa diri kita dulu, bersihkan diri kita dulu, kita apakah sedang bertakwa atau belum. Pengetahuan kita sudah cukup atau belum. Sebab naik haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Sempurnanya ada itu adalah naik haji. Kalau belum sempurna, ya belum punya bakal takwa, jangan coba-coba naik haji. Naik haji itu lain dengan yang lain. Kita lanjut. Silakan. Siapa yang baca nih? Ya, sip. Ya. Rasul telah beriman kepada Allah. Ini pegang ini. Ininya aja ini, pegang ininya aja nih. Ada Al-Quran. Pegang ini nih. Ini taruh sini. Oke.
Nah, pegangin dah. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Allah, ampuni kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ya. Perhatikan surat 2 ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ini Rasul, Rasul itu telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Nah, Rasul itu telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dari mana Al-Quran? Dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, demikian pula pengikut yang beriman itu sudah beriman kepada Al-Quran itu. Semuanya beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Al-Quran, semuanya beriman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Maka mereka mengatakan kami dengar dan kami taati. Jadi kalau kita sudah mengatakan kita beriman, didengar dan ditaati, jangan didengar saja tetapi tidak taat. Nah, ini dengar itu. Kami dengar dan kami taati. Didengar Al-Qur'annya, dibaca, pelajari, dipahami, kemudian ditaati. Jadi ditaati itu adalah cara orang melakukan keimanan kepada Allah, ya kan? Nah, mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Jadi dia yakin orang yang beriman itu tempat kembalinya adalah Tuhan. Apabila rezekinya sudah habis. Lanjut lagi. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanyalah kami menyerahkan diri. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya, kita perhatikan surat Al-Baqarah surat Ali Imran ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum
wa nahnu lahu muslimun. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallah. Katakanlah, disuruh katakan kepada Muhammad, kami telah beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Nah, jadi tidak ada perbedaan. Nah, kalau misalnya muncul agama baru seperti agama Nasrani, agama Yahudi, dia akan membeda-bedakan antara Nabi A dan B. Nah, mungkin barangkali Isa misalnya, Musa, itu biasanya orang-orang yang membeda-bedakan, dia tidak percaya kepada Al-Quran. Nah, ini beda-bedakan. Nah, jadi ya, kalau ada yang beda-bedakan, itu adalah perbuatan yang melanggar aturan, tidak sesuai dengan keinginan Allah. Kemudian kami menyerahkan diri. Nah, muslimun. Nah, muslimun itu tempat menyerahkan diri, berserah diri. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, nah ini pertanyaan, ini peringatan. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Tidak akan diterima. Yang diterima itu adalah Islam. Yang diredai itu adalah Islam. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kalau dia keluar dari Islam, dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jangan coba-coba kita masih hidup ini pindah agama. Gampang sekali. Seperti Isdalia pindah agama. Tidak akan diterima agama baru. Di Islamnya batal, kecuali kalau dia tobat sebelum mati. Lanjut, nenek. Apa itu? Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa padanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya. Dilanjutkan surat Ali Imran ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu. Di surat Ali Imran ayat 95 yang dikatakanlah benarlah apa yang difirmankan Allah. Benar apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Agama yang lurus itu adalah agama Ibrahim. Jadi kalau kita mengikuti ihdinas siratal mustaqim, kita mengikuti agama Ibrahim. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Nah, walau talib dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik, tidak masuk orang-orang yang bodoh, orang yang zalim. Nah, ini Ibrahim itu adalah agama yang lurus.
Kemudian di surat 3 ayat 102-nya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Ada orang yang bertakwa saja, tetapi tidak benar-benar. Nah, ini disuruh bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Bagaimana caranya mencari takwa yang sebenar-benarnya? Ya, dari hati kita yang dalam. Kita ini yakin bahwa nanti kalau sudah mati, semua amalan kebaikan kita akan diperidai oleh Allah. Jadi kalau kita sholat, perbaiki sholat kita, mengaji, perbaiki kajian kita, pemahaman kita dipahami. Nah, itu sebenar-benar bertakwa. Al-Quran itu pedoman hidup kita dan menjadi gaya hidup kita. Itu benar-benar bertakwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jangan kita mati kalau kita sudah keluar dari Islam. Jadi ini permohonan agar kita selalu dalam Islam, berserah diri dalam. Kita lagi, kita lanjut. Nah, anak-anak Keluar tiba-tiba dikeluarin sama Aisyah. Ya. nah, Ya, baca Pak Maryam, baca Maryam. Maryam baca tuh. Surat Ali Imran ayat 138. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Surat Ali Imran ayat 138. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerangan. Al-Quran itu penerangan. Jadi kalau kita gelap, Al-Quran penerangannya bagi seluruh manusia, bukan orang Islam saja, seluruh manusia, manusia manapun, agama apapun, warna kulit apapun, bangsa apapun, itu Al-Quran itu penerangan bagi seluruh manusia, tidak ada kecualian. Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau dia sudah dapat penerangan itu menjadi petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini maksudnya, jadi Al-Quran itu landasan hidup kita untuk menjadi terang, untuk menjadi petunjuk. Nah, jadi apapun yang kita minta, kita pelajari Al-Quran itu modalnya adalah takwa. Ya, sampai di sini dulu ya kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita. Semoga kita selanjutnya untuk selalu istiqamah dalam mempelajari ayat Allah sesuai dengan jadwal yang kita adakan seminggu sekali. Maryam. Untuk itu kita lakukan. Maryam. Bye-bye. Maryam, bye-bye. Wabillahi taufiq. Bye-bye, Nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.